Pemirsa, Timnas Indonesia akan berjumpa Timnas Filipina pada matchday ke-6 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde kedua di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Nah, ini Timnas harus menang melawan Filipina demi lolos ke babak selanjutnya. Timnas wajib dapat 3 poin untuk bisa lolos ke ronde ketiga Piala Dunia 2026 sekaligus juga lolos di ajang Piala Asia 2027. Timnas saat ini masih berada di posisi kedua klasemen Grup F dengan memiliki 7 poin dan kita hanya unggul 1 angka di atas Vietnam yang berada di urutan ketiga. Langsung saja kita akan melihat pemirsa pembahasan mengenai timnas kita dalam pertandingan melawan Filipina. Skenarionya seperti ini. Ini kita tampilkan ya. Kalau Indonesia menang atas Filipina, otomatis Garuda akan lolos ke putaran ketiga. Terlepas hasil pertandingan Irak dengan Vietnam seperti apa. Kalau kita menang, berarti poin kita yang unggul 1 poin ini tidak akan terkejar lagi. Lalu, kalau seri atau juga imbang bagaimana? Kalau seri atau imbang berarti Timnas tidak akan lolos ke tahap selanjutnya pemirsa. Karena kemungkinan Vietnam menang atas Irak dan berada di posisi kedua dengan 9 poin. Kecuali kalau Vietnam imbang lawan Irak, berarti Indonesia tetap lolos jika seri dengan Filipina. Pertanyaan selanjutnya, kalau skenario seandainya Indonesia kalah bagaimana? Begitu ya. Jawabannya harus menunggu hasil pertandingan Irak melawan Vietnam. Kalau Vietnam kalah dari Irak berarti Timnas lolos. Ini seperti mengharapkan orang lain supaya kalah begitu ya. Saya ajak Anda melihat ke prediksi pemain. Pemirsa, kita akan lihat informasi selanjutnya. Indonesia harus menang supaya bisa dapat full point sekaligus menjadi runner up grup F di bawah Irak. Coach Sintayong ini menyebut sudah menetapkan ada 23 pemain. STY harus kehilangan El Capitano Jordi Amat yang diganjar kartu merah pada pertandingan terakhir melawan Irak. Walaupun begitu, skuad tim Garuda ini kedatangan Kelvin Verdong yang kini telah menyandang status warga negara Indonesia. Pemain yang membela klub Liga Belanda ini menempati posisi bek kiri dan diyakini akan menambah daya serangan timnas dari sisi sayap. Ini pemirsa adalah prediksi untuk line up timnas jika dengan pola 3-4-3. Ini susunannya ada Hernando Ari, Rizky Ridho, Jai Izes dan juga Kelvin Verdong di bagian yang sudah ditetapkan di 3-4-3. Kita lanjutkan. Sedangkan nama-nama yang masuk dalam list Sintayong kira-kira seperti ini pemirsa. Ini adalah susunan pemain Indonesia. Ada 23 nama yang sudah ditetapkan. Kipernya siapa? Ini Anda bisa melihat ada Ainanda Ari, ada Nadeo, kemudian belakangnya ada Rizky Ridho juga dan juga teman-teman yang sudah masuk namanya di sini. Di tengahnya ada Ferdinand, ada Tom Haye dan juga Ivar Jenner. Di depan ada Rafael Struijk, Egy Maulana, Dimas Derajat dan juga Malik Rizaldi. Nah, kita lanjutkan. Meski banyak yang berpendapat pemirsa bahwa kita ini di atas Filipina, namun sepatutnya Indonesia jangan anggap enteng mereka. Filipina kini diperkuat dengan formasi pemain anyar di skuadnya. Pelatih Tom Saintfiet ini kerap menggunakan pola formasi seperti ini, 4-2-3-1, tapi kadang-kadang juga berubah. Coach Tom ini juga punya strategi yang sama pemirsa dengan timnas kita dengan memanfaatkan kekuatan pemain naturalisasi. Dalam pertandingan melawan Vietnam misalnya, pelatih Filipina menurunkan ada 5 pemain keturunan sebagai starter. Mereka adalah Adrian Ugelvik, Scott Woods, Zico Belli, Dylan Demonic dan juga Alex Moniz. Selain kelima pemain ini juga ada ternyata 4 pemain keturunan yang mereka juga belum diturunkan. Ini yang akan menjadi mungkin harus diperhatikan pada pertandingan kali ini. Nah, Indonesia diunggulkan karena memiliki catatan dominan ketika menghadapi The Azgals. Tercatat dari 25 pertandingan di berbagai ajang, Indonesia mampu mengamankan 20 kemenangan. Di 10 pertemuan terakhir, kedua negara Indonesia tetap lebih baik setelah menorehkan 5 kemenangan, 4 laga berakhir imbang dan menelan 1 kekalahan. Tercatat satu-satunya kemenangan Filipina ini terjadi di 2014 silam, Anda ingat Piala AFF, di mana timnas takluk dengan skor telak 0-4. Begitu. Lalu bagaimana sebenarnya timnas kita, peluangnya seperti apa untuk pertandingan kali ini? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat siang, Bang Wesley. Ya, Bang Anggi. Selamat siang, terima kasih atas waktunya. Bang, bagaimana caranya supaya kita ini nanti timnas itu mainnya tidak tergesa-gesa, tidak ambi begitu ya, tapi juga harus meyakinkan bahwa mereka harus menang, begitu? Ya, pertama konsentrasinya kembali ke bahwa mereka bertanding untuk menang dan mereka bertanding itu membawa harapan banyak orang. Nah, gangguan-gangguan dari faktor non teknis, faktor euforia yang saat ini bergelombang besar itu harusnya tidak masuk ke kamar ganti di stadion ataupun di kamar pemain. Jadi fokus saja bahwa mereka mengikuti taktik Sintayong. Yang kita tunggu tadi benar bahwa apakah taktik dari Sintayong ini bisa mengejutkan dengan formasi yang bisa cocok untuk menghadapi Filipina yang
kemarin ketika menghadapi Vietnam kan mengejutkan ya, unggul 1-0 sempat menyamakan 2-2 maupun baru kemudian kalah 2-3. Nah, yang saya tunggu sebenarnya Bung Alvin, siapa starting lineup yang turun dari awal dan siapa pemain kunci di babak kedua, karena kita tahu dari 5 pertandingan Filipina di kualifikasi grup 2 ini bahwa Filipina itu lebih banyak kebobolan di babak kedua. Nah, karena kita Oke. punya pemain pengganti yang punya kecepatan nih. Sayap-sayap kita ini kan mengerikan sebenarnya. Selama Oke. konsisten permainan dari babak pertama itu tidak berbuah kebobolan di gawang kita, saya pikir babak kedua akan menjadi kunci kemenangan kita. Oke, oke. Bang, ini kan sama-sama terlihat strateginya adalah naturalisasi itu semacam ujung tombak begitu ya. Mereka ini punya pengalaman bahwa mereka punya kultur main dengan liga di Eropa yang mungkin itu lebih halus, lebih tenang dan lain-lain. Nanti ketika dua-duanya pakai strategi seperti ini, apa yang akan terjadi, Bang? Chemistry siapa yang lebih cepat? Membangun chemistry, membangun komunikasi yang baik, karena di tim nasional kita kan ada 3 bahasa, kalau nggak mau bilang 4. Bahasa Indonesia, bahasa Korea dari pelatih, dan bahasa Inggris dari pemain diaspora kita atau bahasa Belanda. Tidak mudah untuk kita berkomunikasi ketika suasana tekanan dan mengambil keputusan yang cepat itu memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Jadi chemistry Oke. ini harus cepat diatasi, dan bahasa sepak bola kan sebenarnya bisa disebut bahasa universal kalau sudah terjalin bersama chemistry yang baik. Kuncinya itu sih, Bung Anggi. Kalau strategi saya yakin dengan penampilan kita kemarin dan ketenangan kita, tinggal penyelesaian. Saya memang menunggu aspek penyelesaian dari lini depan tim Aswan Sintayong yang masih belum menjadi penggenap dari permainan kita yang lumayan Oke. solid lah, katakan gitu, dari belakang dan tengah. Dan satu yang saya harap adalah Ivar Jenner dan Nathan itu bermain barengan di belakangnya Tom Haye. Jadi ini mungkin bisa lebih kuat. Oke. Kalau begitu, Bang, berarti memang gelandang dan juga sayap ini masih belum maksimal menurut Abang? Pilihannya bahwa siapa yang akan dimainkan, karena kemarin pemilihan Ivar Jenner dicadangkan dan memainkan duet Haye dan Nathan itu kan yang mengurangi kekuatan kita dalam membangun serangan. Jadi ini harus diantisipasi bahwa kita tidak boleh lagi tampil untuk mengantisipasi serangan yang berbahaya dari Filipina yang formasi nggak bertahan. Baik, baik. Bang, terakhir, Bang. Prediksi dong, Bang, berapa Indonesia Filipina? Tadi saya katakan semoga babak pertama kita nggak kebobolan, karena Oke. hadirnya Jaites itu menambah kekuatan terlepas dari tidak adanya Jordi Amat. Saya lebih suka emang Jaites bermain di belakang. Semoga babak pertama kita dapat 1, babak kedua kita dapat lagi 1. Jangan kebobolan aja. Oke. 2-0. Oke, kita lihat akan pertandingan nanti sama-sama bagaimana melihat perjuangan teman-teman, rekan-rekan di lapangan. Begitu, Bang Wesley, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.